istilah sialan di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. 1, 2, 3. Sial, tidak ada. Semua diizinkan oleh Tuhan. Walaupun saudara menganggap sial, tidak ada sial. Jangan bilang sialan, tidak ada. Semua diizinkan oleh Tuhan supaya kita melakukan introspeksi, belajar dari musibah jadi hikmah. Amin. Jadi yang kedua, iman yang membuat Tuhan kagum adalah iman yang memberdayakan pengalaman. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tapi dia tahu bahwa pengalaman kerjanya bisa dijadikan landasan imannya. Sehingga dia bisa mengatakan, Tuhan tidak perlu datang ke rumah, katakan saja karena saya juga punya pengalaman. Luar biasa ini saudara. Amin. Coba cek baik-baik daftar pengalaman saudara yang kalau saudara ingat, pernahkah saudara menggunakan pengalaman itu untuk menyelesaikan masalah berikutnya? Amin. Haleluya. Pengalaman saya berada di Glen Eagle Hospital itu bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan berikutnya dan modal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain. Bahkan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang lain. Sehingga tidak heran kalau ada pemilik batik keris dulu minta supaya saya mendoakan mereka karena mereka dengar saya punya pengalaman bagaimana menghadapi kemoterapi 15 kali dan radiasi 35 kali. Saya dengan ibu mendatangi dia di tempat seperti hotelnya di Singapura hanya untuk mendoakan. Nah saudara, pengalaman saudara ini bukan hanya untuk saudara sendiri. Pengalaman iman saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang. Amin. Jadi jangan pernah meremehkan pengalaman-pengalaman kecil yang terjadi dalam hidup saudara. Saya pernah punya pengalaman makan bakmi tidak sanggup bayar. Dan saya berdoa bagaimana caranya Tuhan supaya saya bisa keluar dari warung ini tidak malu. Saya menggunakan payung saya mendekati tukang becak, saya gadaikan payung saya, saudara. 3.500. Luar biasa itu, waktu itu ya. 3.500 zaman itu saudara bisa menyelesaikan bakmi 1 piring. Dan saya bisa naik mikrolet. Kemudian saya kembali lagi untuk menebus payung saya. Tetapi apa yang saya katakan kepada saudara-saudara, jangan pernah meremehkan pengalaman iman. Makanya, ingat baik-baik, apa yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel, waktu itu belum ada WA, belum ada catatan, belum ada jurnal, belum ada buku catatan harian. Allah mengatakan, ingat, waktu mereka mengalami kesulitan, waktu mereka mengalami pergumulan, waktu mereka mau memberontak, Tuhan mengatakan, ingat nenek moyangmu dulu, keluar dari Mesir karena pertolongan Tuhan. Ingat waktu kamu di padang gurun, ingat kamu memberontak, menggerutu, kemudian Tuhan menurunkan mana. Ingat waktu kamu rindu makan sate, steak, burung puyuh tiap hari kau dapatkan, ya kan? Tanpa bayar. Ingat, mengingat pengalaman iman bisa memperkuat iman kita hari ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Haleluya. Yang ketiga, iman yang membuat Yesus kagum adalah iman yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Saudara dengar baik-baik. Karena perwira ini tidak layak bertemu dengan Tuhan, dan nampaknya dia punya hubungan yang baik dengan tua-tua Yahudi, dia menyuruh tua-tua Yahudi untuk bicara kepada Yesus. Dan ada satu kalimat yang menarik di sini, tua-tua Yahudi ini mengatakan seperti ini. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat, mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Orang Yahudi memberikan rekomendasi. Karena apa? Orang Yahudi merasakan kebaikan orang ini. Ini bukan orang Yahudi. Dia orang Romawi. Dia adalah penjajah.
kok ada penjajah yang mengasihi bangsa yang dijajah. Ini melawan kodrat, tidak sesuai dengan apa yang menjadi paradigma mereka. Bukan hanya itu, dia membantu pembangunan bedah sinagog. Dia membiayai rumah ibadah. Saudara-saudara, yang ngomong bukan sembarangan orang, yang ngomong adalah tua-tua Yahudi. Artinya apa yang dilakukan oleh perwira ini kebaikannya dirasakan oleh banyak orang. Iman yang mengagumkan Tuhan adalah iman yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi kalau bisa imanmu tidak hanya sekedar dalam lagu. Ku percaya janjimu ajaib. Atau dengan imanku. Oke. Bagus. Ya, ku percaya. Tetapi kalau bisa, bukan hanya untuk diri saudara sendiri. Kalau saran saya seperti apa yang dikatakan ini, sebaiknya imanmu dieksekusi dalam tindakan sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan hasil daripada iman saudara. Amin. Haleluya. Sehingga orang kagum, orang betul-betul luar biasa. Wow, Bapak ini orang beriman betul ya. Bukan dari ucapan, bukan hanya dari penampilan, mohon maaf, penulis sedang mengkritik orang-orang Yahudi sebetulnya, yang terlalu sibuk dengan ritual, terlalu kusuk kelihatannya. Wow, saudara lihat pada zamannya Tuhan Yesus, orang Farisi, orang Yahudi, kalau berdoa di perempatan, ya kan? Kalau ada ritual, saudara mungkin, saudara pernah menyaksikan ada orang-orang yang seperti ini, hanya menonjolkan lahiriahnya, tapi esensi imannya nol putul. Kalau saudara tidak tahu nol putul, apa itu? Kosong melompong. Seperti tong yang berbunyi nyaring, tidak ada apa-apanya. Iman macam begini sangat mengecewakan karena Yakobus mengatakan imanmu harus disertai dengan tindakan. Ini contoh, engkau beriman bahwa Allah itu mengasihi, kemudian tiap hari Anda sebar hoak, menyebar kebencian, menimbulkan pertengkaran, omong kosong, ya kan? Imanmu mengatakan bahwa tangan yang rajin mendatangkan kelimpahan, dan saudara percaya kepada keyakinan itu, tapi kerjaannya tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Ikut jadi pemalas, omong kosong. Iman harus disertai tindakan nyata supaya bisa dirasakan oleh tetangga-tetangga saudara. Amin. Haleluya. Saudara tahu apa komentar saudara-saudara tentang hidupmu? Wah, dia orang Kristen kusuknya bukan main. Woi, kalau minggu nyanyi luar biasa di rumahnya saya dengar itu menyembah. Tapi buang sampah aja tidak mau. Depan rumahnya kotor. Saudara-saudara, itu bukan menjadi kesaksian. Woi, itu orangnya luar biasa. Kalau hari Minggu dia tuh bawa Alkitab, pakai baju hitam-hitam, semua langkahnya diatur, saudara-saudara. Tapi pelitnya bukan main. Itu tidak menjadi kesaksian buat kita. Yang membuat Yesus kagum adalah ini bukan orang Yahudi, tidak kenal hukum Taurat, barangkali tidak pernah datang ke sinagog, tapi dia bisa berbagi dan mengasihi dan itu dirasakan oleh banyak orang. Makanya dia nyumbang untuk pembangunan sinagog. Amin. Ini contoh, saudara punya tetangga, ya kan? Tetanggamu ini tidak pernah datang ke gereja, ya kan? Tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah barangkali nongol di tempat-tempat ibadah, tapi dia bisa bangun jalan untuk di gang saudara. Dia suka bagi sembako, misalkan aja. Orang akan mempertanyakan, wow, kok luar biasa orang ini ya, kehidupannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu yang membuat Tuhan kagum. Mengapa dia mau berbuat baik? Mengapa dia mau berbagi? Karena diam-diam di dalam dirinya ada sebuah keyakinan yang mungkin tidak ditonjolkan di dalam penampilannya, tetapi esensi imannya dalam tindakan yang membuat Tuhan hormat. Wow, saya belum pernah menemukan iman seperti ini. Yang keempat, iman yang membuat Tuhan kagum adalah iman yang dijiwai oleh belas kasihan. Dia ini mau bersusah payah bukan untuk dirinya sendiri, bukan buat istrinya,
bukan buat anaknya. Dia mau bersusah payah mempertaruhkan kelayakan untuk pembantunya yang adalah orang Yahudi. Saudara-saudara dengar baik-baik apa yang dikatakan. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Dia menghargai pembantu. Padahal pada zaman itu kalau yang namanya budak, yang namanya jongos, yang namanya dulos, itu tidak ada harganya. Tapi bagi seorang perwira yang imannya mengagumkan, dia melihat, ini contoh yang paling bagus, bukti bahwa imanmu itu benar adalah engkau mengorangkan orang, memanusiakan manusia. Semua yang ada di sekitar saudara diwongke. Bahasa Inggris itu, diwongke, tahu? Tahu diwongke? Diorangkan. Tidak peduli apakah dia jongos, dulos, pembantu, TKW, TKI, asisten rumah tangga, apapun juga namanya, di hadapan Tuhan, Anda yang percaya bahwa Tuhan yang rahimi dan rahmani, saudara harus melihat kita sama di hadapan Tuhan. Jangan main sembarangan perintah merendahkan orang, bentak-bentak pembantu misalkan aja. Saya yakin saudara tidak. Tapi saya pernah melihat di restoran tuh. Kasihan saya melihat itu. Ada seorang yang berani membentak-bentak pembantunya di hadapan orang lain. Saudara, siapapun kita, bagaimana kita memperlakukan orang, itu cermin dari iman saudara. Amin. Haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making